Yang ketiga nih, bikin slide presentasi pakai kecanggihan ChatGPT atau AI ini. Bisa dong. Ini paling gokil. Jadi, tools AI ini nggak hanya bisa membantu kita untuk memberikan jawaban atas pertanyaan kita, misalnya tentang materi apapun, tapi ternyata juga bisa untuk membuat slide presentasi, bahkan mengeneratif gambar. Segitu canggihnya AI ini. Tools AI ini bisa untuk membuat slide presentasi. Hanya saja biasanya tools AI ini harus yang berbayar, supaya kita bisa lebih maksimal memanfaatkannya. Kalau untuk ChatGPT yang free alias yang gratis, itu terbatas limitnya ya. Jadi kita hanya bisa bertanya dan dia hanya bisa menjawab dalam bentuk tulisan. Kalau misalnya kita pengen bikin slide presentasi atau mengeneratif gambar, itu sebaiknya kita pakai tools AI yang berbayar seperti ChatGPT versi 4. Nah sekarang kita coba yuk latihan untuk membuat slide presentasi pakai ChatGPT. Ini aku pakai yang ChatGPT 3.5 alias yang gratis. Kalau pakai yang ini tidak akan ada generatif gambar. Tapi kita minta buatkan struktur presentasinya aja ya. Ada berapa slide dan apa aja harus dimasukkan. Kita masukkan promptnya yaitu buatkan slide presentasi tentang komunikasi efektif. Dengan harapan dia akan keluar ada slide berapa aja dan membahas apa aja. Nih udah keluar kan? Mulai dari slide 1 yaitu judul, slide 2 pengantar, slide 3 dan berikutnya. Dan di sini juga lengkap ya, dikasih subjudul, masukin gambar apa, dan juga teks-teksnya itu harus apa aja. Bener-bener detail kan, dan ini sangat membantu banget bukan? Di sini slide-nya kalau aku lihat lengkap banget nih, sudah termasuk studi kasus bahkan kesimpulan, dan ada juga slide khusus untuk pertanyaan dan diskusi, juga sumber dan referensi. Jadi benar-benar lengkap ya. Gampang banget sebenarnya pakai ChatGPT ini, tapi ingat, ini hanyalah struktural saja, tapi di sini dia sudah memberikan masukan gambar apa aja, daftar apa saja yang bisa dimasukkan dalam slide presentasi ini. Benar-benar luar biasa. Coba kita sekali lagi ya latihan ya. Buatkan slide presentasi tentang lingkungan. Kalau tadi kan komunikasi terus, sekarang tentang lingkungan. Ini lebih umum aja ya. Nah, langsung tuh dicari tuh. Udah ada beberapa slide tuh, di breakdown dia ada berapa slide. Mulai dari definisi lingkungan, tantangan lingkungan, dampak perubahan iklim, tanggung jawab individu, sampai reduksi, reuse, recycle, konservasi energi. Ini benar-benar yang topik umum tentang lingkungan, tapi dia bisa membreakdown konsep atau topik-topik detail apa saja yang bisa dimasukkan ke sini. Ada subjudulnya, teksnya harus apa aja, daftar sumber dayanya apa saja untuk presentasi, gambarnya juga apa aja. Jadi ini tuh benar-benar sangat-sangat membantu sekali ya teman-teman ya. Dan aku harap sih kalau misalnya kayak gini jangan di-copy mentah-mentah, tapi coba untuk di-personalize lagi ya. Kenapa harus di-personalize atau lebih baik diolah lagi? Karena kan harus disesuaikan ini presentasi untuk siapa. Apakah kita akan presentasi untuk pejabat, untuk umum, untuk anak muda, untuk LSM? Itu kan beda gaya bahasa dan juga penyampaian dan juga pasti beda pemahaman tentang lingkungan ya. Nah ini kan sudah banyak breakdown topik lingkungan yang sangat umum, pilih salah satu aja nggak apa-apa untuk nanti kita kembangkan sendiri dan sesuai dengan pemahaman kita dan juga nanti orang yang akan kita sampaikan. Ada nggak sih tools AI yang lain selain ChatGPT? Banyak banget. Sekarang tuh banyak banget yang namanya tools AI yang bisa kita manfaatkan. Karena tools AI itu macam-macam fungsinya. Sudah ada yang bisa mulai untuk mengeneratif gambar, membuat slide presentasi gitu kan. Bahkan ada juga yang sampai bisa bikin karya tulis. Contoh-contoh tools AI yang bisa kita pakai selain ChatGPT untuk buat slide presentasi itu seperti Tome, ada Gamma, ada juga Slides AI atau BARD. Kalau misalnya kamu ingin dibantu dalam membuat karya tulis untuk misalnya referensi research-nya, jurnal-jurnalnya, itu kamu bisa pakai yang namanya Humata. Dan ini aku masih mempelajari banget karena ternyata banyak banget tools AI yang bisa kita ulik dan waktunya tuh nggak mungkin waktu sebentar doang untuk mengulik ya. Karena untuk prompt engineering-nya pun aku masih harus belajar banyak supaya bisa menghasilkan jawaban yang tepat. Tapi hati-hati juga kalau misalnya kamu buat karya tulis gitu. Karena ada yang namanya aplikasi juga untuk mendeteksi apakah hasil materi kita atau hasil karya itu merupakan hasil dari AI atau bukan. Itu kayak semacam AI detector ya, namanya tuh Zero GPT. Jadi saran gue kalau misalnya kita memang memakai AI untuk membantu pekerjaan kita, membuat naskah dan sebagainya, itu lebih baik diolah lagi. Karena kalau misalnya nanti kita cuma ngambil mentah-mentah, siapa tahu nanti ternyata orang lain melakukan hal yang sama. Dan yang kedua, kalau misalnya ketahuan itu memang dari AI dan kita cuma copy paste, itu bisa dideteksi lewat aplikasi AI detector. Sejujurnya nih, mempelajari AI untuk membantu pekerjaan itu sangat-sangat menyenangkan, asalkan kita bisa dengan bijak menggunakannya. Gimana? Efisien banget kan pakai AI ini atau pakai ChatGPT ini? Sudah tahu caranya kan? Mudah kan? Tinggal cari aplikasinya, bisa di HP atau di PC, tinggal di-download, terus kita tinggal daftar dan kita bisa langsung pakai. Namun, ini ada pertanyaan nih, apakah kalau misalnya dengan AI ini atau ChatGPT ini akan bikin orang jadi males nggak sih? Jawabannya sih sebenarnya tidak.
Jadi kita menggunakan ChatGPT atau AI ini sebenarnya hanya sebagai support atau hanya sebagai rekan kerja aja. Jadi kita tidak benar-benar menggantungkan pekerjaan kita terhadap AI. Memang sih, ChatGPT atau AI ini bisa menyediakan sumber informasi yang banyak dan memberikan jawaban yang benar-benar cukup memuaskan gitu kan. Tetapi kembali lagi, presentasi yang baik atau misalnya pekerjaan karya kita yang lebih baik itu tergantung bagaimana kita mengemasnya. Kemudian sebagus-bagusnya ChatGPT atau AI ini bukan berarti dia nggak punya celah loh, ternyata ada beberapa kekurangannya juga. Walaupun ChatGPT ini memang diprogram sepintar mungkin, tetapi ternyata jawabannya tuh kurang akurat, bahkan terkadang halu. Karena sejatinya ChatGPT ini hanyalah sebuah mesin, jadi dia tidak punya unsur perasaan yang sebenarnya dari manusia gitu. Dan dia juga terkadang punya pemahaman yang terbatas, dan jawabannya itu juga terkadang tidak relate sama kondisi yang sekarang. Selain itu, jawaban yang diberikan juga terkadang repetitif atau berulang dan hasilnya pun sama aja. Terus pertanyaan penting lainnya nih, kalau ada AI, berarti pekerjaan manusia bisa tergantikan dong? Jawabannya tidak. Ada kecanggihan teknologi seperti ini bukan berarti kita harus bergantung penuh terhadap kecanggihan teknologi ini, tetapi kita harus bisa memanfaatkannya dengan bijak. Caranya sebagai supporting di pekerjaan kita, bukan bergantung secara penuh, hanya sebagai rekan kerja atau hanya sebagai tempat untuk bisa brainstorming aja nih. Selebihnya, otak manusia kita yang bekerja untuk bisa mengemas pekerjaan kita dengan jauh lebih baik dan berkualitas. Karena bagaimanapun otak kreatif manusia yang merupakan ciptaan Tuhan itu tidak ada yang bisa mengalahkannya dan tidak ada tandingannya. So be proud of yourself, oke? Suka dengan konten ini, kamu boleh like, share, dan juga subscribe ya. Semoga bermanfaat. Saya Alia Pravita, kita ketemu lagi di konten-konten selanjutnya. Bye!